Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Irfan SHI MHI selaku dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah. Nama saya Imam Hayatullah, NPM 2021 kelas B Prodi HTN Fakultas Syariah IAIN UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibentuk atau dibuat dalam rangka pelaksanaan tugas yang Bapak berikan dengan 3 materi yang insya Allah akan berjudul tentang wudhu, sholat, dan puasa. Baik, untuk materi yang pertama yaitu wudhu. Satu, pengertian wudhu. Wudhu berarti bersih menurut bahasa. Wudhu adalah bersih dan indah, sedangkan menurut syara wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari jenis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudhu adalah salah satu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Kata wudhu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslimin Indonesia. Adapun artinya dalam kamus bahasa Indonesia, wudhu adalah mensucikan diri sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata wudhu merupakan turunan dari kata kerja wadu'a yad'u yang artinya bersih. Kemudian ketika kata ini menjadi istilah dalam fikih, wudhu berarti perbuatan mengambil wudhu, yaitu menggunakan air yang suci lagi mensucikan untuk meratakannya pada anggota-anggota tubuh tertentu sebagaimana yang dijelaskan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikut beberapa dalil yang menegaskan tentang wudhu, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Adapun keistimewaan dari berwudu, yaitu sabda Rasulullah SAW yang artinya, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh muka, maka dosa-dosanya akan keluar dari mukanya sampai-sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, maka dosa-dosanya akan keluar dari kedua tangannya sampai dari bawah kukunya. Demikian pula halnya dengan ia menyapu kepala, maka dosa-dosanya akan keluar dari kepala bahkan dari kedua telinganya. Beberapa fardu wudhu, yaitu membaca niat dengan niat nawaitul wudhu ali rafil hadatil asgori fardillah ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, membasuh kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Berikut syarat sahnya wudhu, yaitu pertama, harus beragam Islam. Kedua, tamyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci ketika berwudhu. Yang selanjutnya, tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Selanjutnya, tidak ada najis pada tubuh. Dan terakhir, yaitu beberapa syarat-syarat wudhu. Yang pertama, yaitu air yang digunakan untuk berwudhu harus air yang mutlak atau suci. Airnya harus halal, bukan hasil gosap, hasil curian. Suci anggota wudhu dari najis. Yang selanjutnya, untuk sahnya wudhu disyaratkan adanya waktu yang cukup untuk wudhu dan sholat. Dalam arti bahwa setelah berwudhu, yang bersangkutan masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat yang dimaksud pada waktunya yang telah ditentukan. Untuk yang terakhir, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu melewati satu dari dua jalan. Yang kedua, hilang akal.
Yang ketiga, bertemunya dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menyentuhnya kemaluan. Dan yang terakhir yaitu terkena najis. Baik, dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu tentang pengertian sholat. Sholat yaitu menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah pekerjaan dan ucapan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Dalil yang menjadi dasar hukum sholat yaitu terdapat pada Al-Bayyinah ayat 5 yang berarti bahwa padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Ada berbagai banyak firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran tentang dasar hukum sholat, namun salah satunya itu terdapat di Al-Bayyinah ayat 5 tersebut. Adapun berbagai syarat-syarat sahnya sholat, yaitu satu, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mengerti kefaduan sholat. Yang kesembilan, yang selanjutnya, tidak mengiktidalkan salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai suatu yang sunnah. Selanjutnya rukun sholat, yaitu satu, niat. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang ke-8, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Ke-9, duduk untuk tasyahud pertama. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat atas Nabi. 12, mengucap salam yang pertama dengan tertib. Adapun berbagai hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, bercakap-cakap dalam artian tidak tumaninah dan tidak khusyuk. Yang kedua, setiap perbuatan yang menghapuskan bentuk sholat. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, sesuatu yang membatalkan wudhu dan menyebabkan mandi. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa hal tersebut membatalkan sholat kecuali mazhab Hanafi. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Yang selanjutnya, tidak khusyuk ataupun tidak mentaati peraturan-peraturan atau fardu-fardu sholat yang telah ditentukan oleh para ulama. Melangsungkan kepada materi yang ketiga, yaitu tentang puasa. Pengertian puasa. Puasa adalah meninggalkan makanan, minuman, pernikahan, dan pembicaraan. Menurut Ibnu Manzur 1968. Pengertian menurut etimologi pada dasarnya menunjukkan bahwa puasa memiliki makna menahan, meninggalkan, dan menjauhkan. Adapun rukun puasa ada 2, yaitu 1, menahan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua, niat. Niat adalah tekad kuat atau azam untuk melakukan suatu pekerjaan. Niat puasa cukup di dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Menurut Sayyid Sabib 1992. Adapun macam-macam puasa. Macam-macam puasa pertama yaitu puasa fardu. Puasa fardu seperti puasa di bulan Ramadan. Puasa fardu tidak ditentukan, yaitu tidak memiliki, maksudnya puasa fardu yaitu puasa tidak tertentu, yaitu tidak memiliki waktu tertentu seperti pelunasan puasa, kafarat, membunuh, puasa menyamakan istri dengan ibu kandungnya, dan lain-lain. Puasa wajib terdiri dari wajib tertentu. Puasa seperti puasa nazar yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Yang kedua, wajib tidak tertentu seperti puasa nazar yang hanya menyebut bilangan harinya tanpa waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakannya. Yang ketiga, puasa sunnah, yaitu terdapat berbagai puasa, macam-macam puasa sunnah, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal,
puasa di saat berjihad atau berjuang, puasa hari Arafah, puasa bulan Muharram, dan puasa Asyura. Puasa yang dilarang, pertama puasa pada hari raya, yang kedua puasa pada hari tasyrik, yang ketiga puasa pada hari yang diragukan, yang keempat puasa pada hari Jumat, yang kelima puasa ad-dahr, yaitu puasa yang dilakukan sepanjang tahun tanpa memperhatikan apakah hari itu dilarang atau tidak. Puasa wisal, puasa paruh kedua bulan Sya'ban, dan puasa seorang istri tanpa seizin suami. Adapun tujuan puasa terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 menyebutkan tujuan puasa yaitu takwa. Adapun hikmahnya dari puasa yaitu hikmah ibadah adalah manfaat atau nilai taubah di luar tujuan yang diperoleh dari pengalaman beribadah. Hikmah puasa ditinjau dari pendidikan. Yang pertama mendidik kejujuran, yang kedua mendidik kedisiplinan, yang ketiga mendidik kesadaran. Allah membolehkan orang puasa dan orang bepergian untuk berbuka puasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Baik, terima kasih yang baik. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang 3 materi tersebut. Dimohon untuk kira dibukakan pintu maaf jika terdapat materi-materi yang kurang mengingat keterbatasan waktu serta memori penyimpanan yang tidak terlalu besar sehingga memungkinkan pembuatan video untuk disingkatkan. Kepada dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah yang terhormat Bapak Muhammad Irfan SHMHI, mohon kira diterima tugas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di share, like, and comment. See you next time.